Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nur Hakim, kelas 12 TKRO 3, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara diagnosis dan perbaikan engine management system. Engine management system terdiri dari 3 komponen-komponen, yaitu sensor-sensor, ECU atau electronic control unit, dan aktuator. Sensor memiliki fungsi yaitu sebagai input yang memberitahu kondisi atau keadaan mesin. Yang kedua adalah ECU atau electronic control unit, merupakan pemroses yang mengolah inputan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Aktuator memiliki fungsi sebagai output. Pada engine management system atau EMS, sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin. Data ini kemudian akan diteruskan ke ECU untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan. Hasil olahan dari ECU akan dialirkan menuju ke aktuator untuk mengatur kerja mesin. Kinerja sistem pada mesin akan disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada pada mesin. Ketika komponen engine management system mengalami masalah, maka lampu cek engine atau MIL akan terus menyala ketika mesin tersebut hidup. Untuk mencari masalah tersebut, maka harus dilakukan diagnosis kerusakan atau diagnosis trouble kode atau DTC. Karena komponen engine management system dikontrol secara elektronik, maka untuk diagnosis atau analisis memerlukan alat digital yang disebut engine scanner.
Engine scanner merupakan alat bantu untuk memeriksa atau memonitor secara simultan proses kerja dari sensor, ECU dan aktuator. Komponen engine management system yang dikendalikan secara elektronik oleh ECU akan termonitor pada engine scanner, sehingga trouble diagnosis engine dapat dilakukan. A. Malfunction indicator lamp atau MIL. Malfunction indicator lamp berfungsi sebagai indikator ketika adanya trouble atau kerusakan pada engine management system. Jika lampu MIL di dashboard mobil menyala, itu artinya ECU atau Electronic Control Unit telah mendeteksi adanya malfungsi pada engine management system yang berhubungan dengan sensor ataupun aktuator. Lampu MIL ini akan menyala membaca kode kerusakan melalui MIL untuk memberi peringatan pada pengemudi bahwa telah terjadi kerusakan yang mengganggu kerja mesin. Lampu MIL tersebut akan terus menyala sampai kerusakan diperbaiki dan kode kerusakan yang tersimpan dalam memori ECU telah dihapus. Untuk mengetahui komponen atau sistem yang rusak, kita harus membaca kode atau kode kerusakan yang tersimpan di dalam memori ECU. B. Cara membaca pola kedipan lampu MIL atau check engine. Berikut prosedur membaca pola kedipan lampu MIL atau kode kerusakan pada kendaraan Toyota.
Kunci kontak dalam keadaan off dan cari letak DLC atau data link konektor di keadaan di kendaraan. DLC biasanya terletak di dalam kabin, berada di sekitar area bawah roda. Kemudi. 2. Jumper pada DLC menggunakan kabel jumper. 3. Putar kunci kontak pada posisi on. Ketika jumper DLC, perhatikan baik-baik urutan pin DLC tersebut. Jangan sampai salah menjumper terminal. 4. Untuk mendeteksi kodenya setelah dijumper, dapat dilihat pola kedipan lampu. Pola kedipan lampu MIL atau check engine pada speedometer. 5. Jika tidak ada kerusakan, lampu MIL akan berkedip dengan pola teratur. 6. Tetapi jika ada DTC yang tersimpan di dalam ECU, maka lampu MIL akan berkedip dengan pola tertentu. 7. Hitung dan catat pola kedipan lampu MIL. Jika hanya terdapat satu kode kerusakan, lampu MIL akan berkedip dengan pola 2, 1 terus menerus selama pin nomor 4 dan pin nomor 12 di jumper. Tetapi jika setelah pola kedipan selesai dan masih ada kerusakan lain yang terdeteksi, maka lampu MIL akan berkedip lagi. Dengan pola ini, sebelum akhirnya kedipan lampu MIL kembali pada pola kedipan pertama. ECU mesin memiliki fungsi OBD atau onboard diagnostik yang secara konstan memonitor setiap sensor dan aktuator. Bila kerusakan terdeteksi, kerusakan direkam sebagai DTC atau diagnostik trouble code.
dan MIL atau malfunction indicator lamp. Pada meter kombinasi akan menyala untuk memberitahukan kepada pengemudi dengan menghubungkan diagnostik scan tool atau scanner ke DLC3. Komunikasi langsung dengan ecu mesin akan dilakukan lewat terminal SIL untuk konfirmasi DTC. DTC juga dapat dikonfirmasi dengan menyebabkan MIL berkedip. Kemudian memeriksa pola kedipan. Petunjuk MIL disebut juga lampu peringatan cek engine atau lampu peringatan sistem mesin. A. Tipe OBD untuk mengkonfirmasi atau data yang direkam oleh ecu mesin. Sistem diagnosa yang disebut MOBD, CAD OBD2, Euro OBD atau Enhanced OBD2 digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan ecu mesin. Tiap sistem ini menampilkan DTC5 digit pada handheld tester. Petunjuk tipe awal OBD menggunakan pola kedipan MIL untuk memeriksa DTC. Sistem membaca data yang di-output oleh ecu mesin tanpa berkomunikasi dengan ecu mesin. 1. MOBD. MOBD adalah sistem diagnosa yang unik untuk Toyota. Sistem ini dapat digunakan untuk memeriksa DTC atau data untuk item-item Toyota. 2. CARB OBD2. CARB OBD2 adalah sistem diagnosa emisi yang digunakan di Amerika Serikat dan Kanada. Ia digunakan untuk memeriksa DTC atau data untuk item-item yang disyaratkan oleh peraturan di Amerika Serikat dan Kanada. 3. Euro OBD.
Euro OBD adalah sistem diagnosa emisi yang digunakan di Eropa. Ia digunakan untuk memeriksa DTC atau data untuk item-item yang disyaratkan oleh peraturan di Eropa. 4. Enhanced OBD2. Enhanced OBD2 adalah sistem diagnosa yang digunakan di Amerika Serikat dan Kanada. Sistem ini digunakan untuk memeriksa item-item yang disyaratkan oleh peraturan di Amerika Serikat dan Kanada, dan memeriksa DTC atau data untuk item-item milik Toyota. B. Prinsip diagnosa edu mesin mendapat sinyal dari sensor dalam bentuk tegangan. Edu mesin dapat menentukan kondisi mesin atau kendaraan yang melaju dengan mendeteksi perubahan dalam tegangan sinyal yang di-output oleh sensor. Jadi, edu mesin secara konstan memonitor sinyal input atau tegangan, membandingkannya dengan nilai referensi dalam memori edu mesin dan menentukan kondisi tidak normal. F. Fungsi seleksi mode diagnosa. Sistem diagnosa memiliki dua mode. Mode normal dan mode pemeriksaan. 1. Mode normal. Gunakan mode ini untuk diagnosa normal. Kerja sistem diagnosa normal. Kerja sistem diagnosis normal mode. Selama penggunaan kendaraan normal. Pada normal mode 2 trip detection logic digunakan untuk memastikan keakuratan pendeteksian malafungsi. 2 mode cek. 4 mode ini memberikan sensitivitas deteksi yang lebih baik dibanding mode normal dan mempermudah deteksi kerusakan.
lebih mudah untuk mendeteksi DTC dalam mode ini ketika melakukan tes reproduksi kerusakan pada kendaraan. Semua DTC dan data freeze frame akan dibersihkan pada mode ini. 5. Cek mode. Cek mode juga dapat digunakan oleh teknisi sebagai opsional. Pada cek mode, satu trip detection logic digunakan untuk simulasi gejala malafungsi dan menambah kemampuan sistem untuk mendeteksi malafungsi. Termasuk problem yang terjadi sekali-kali. 6. Petunjuk. Ada dua tipe untuk mode cek. Dengan perpindahan dari mode normal saat menggunakan tester genggam untuk berkomunikasi dengan ECU mesin, atau dengan perpindahan dari mode normal ketika menggunakan TE1 dan TE2 pada DLC. Bila ECU mesin mendeteksi kerusakan pada sistem sinyal input yang manapun, fungsi file save mengontrol mesin dengan menggunakan nilai standar yang terdapat pada Electronic Control Unit atau ECU mesin, atau menghentikan mesin untuk mencegah masalah pada mesin atau overheating katalitas yang dapat terjadi bila kontrol berlanjut. Berdasarkan rangkaian dengan sinyal tidak normal. Hubungan antara rangkaian dengan sinyal tidak normal dan fungsi file save ditunjukkan pada tabel di atas. 2. Fungsi backup. 3. Fungsi backup. Berpindah ke kontrol sinyal tetap dengan IC backup untuk mengizinkan berkendara pada kasus di mana kerusakan terjadi pada mikrokomputer di dalam ECU mesin. Fungsi ini hanya mengontrol sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.